Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Fadila dari kelas Sosiologi A. Dan di sebelah kiri saya yang bernama Ulil. Dan di sini saya akan mewawancarai saudara Ulil yang bertema dengan wawancara bahasa Indonesia. Yang pertama itu langsung aja, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya penggunaan bahasa Indonesia baku dalam sehari-hari itu tetap penting ya, karena kita bertemu dengan orang yang dekat dan juga orang yang kurang dekat. Dari kita jika menghadap dengan orang yang kurang dekat, maka kita harus beradaptasi dengan bahasa yang formal untuk menghargai orang-orang yang baru kita kenal. Oke, untuk poin kedua, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya bahasa Inggris? Mengapa? Saya sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa Inggris, itu karena untuk mempelajari bahasa-bahasa asing dan juga tetap mempertahankan bahasa daerah di dalam penggunaan sehari-hari. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana menurut Anda kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Menurut saya penggunaan bahasa Indonesia di media sosial adalah tidak baku atau bahasa gaul. Dari situ kita bisa memahami bahasa Indonesia tersebut, tetapi tidak dengan baik dan benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut saya tetap perlu, apalagi kita sebagai mahasiswa yang belajar secara akademik, maka kita harus mempelajari bahasa Indonesia baik dan benar dalam penulisan seperti penulisan artikel, penulisan summary, dan juga penulisan esai. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa tentang generasi muda dalam penggunaan bahasa Indonesia di era digital ini? Menurut saya untuk penggunaan generasi muda di bahasa Indonesia di era digital, maka harus dipelajari dengan baik dan benar. Kita harus bisa menggunakan itu secara lisan dan juga secara tulisan. Yang perlu kita pelajari adalah secara tulisan, khususnya sebagai mahasiswa yang nanti akan menyelesaikan skripsi. Oke, terima kasih kepada saudara Ulil yang sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik dan benar. Sekian dari wawancara ini. Menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Fadila dari kelas Sosiologi A dengan nomor NIM 12580300006. Di sini saya akan mewawancarai tentang kegiatan wawancara Indonesia yang di sebelah kiri yang bernama Dika. Oke. Langsung aja ke inti pertanyaannya, yaitu dalam konteks penggunaan AI dan media digital, bagaimana pengaruhnya terhadap penguasaan bahasa tulis mahasiswa? Kalau misalkan dari konteks AI-nya sendiri, sebenarnya itu sangat membantu mahasiswa, cuman tidak sebagai mahasiswa itu sendiri itu tidak boleh melupakan ataupun meninggalkan dari yang harusnya itu terjadi, seperti misalkan penulisan. Itu kan penulisan itu harus secara sistematis gitu ya. Kalau misalkan penggunaan AI itu hanya sebagai referensi tersendiri, contohnya mungkin seperti saya sekarang sedang menyusun gitu ya, menyusun untuk skripsi. Saya menggunakan AI cuma hanya sebagai referensi tersendiri. Kalau misalkan full secara pendalaman itu, yang pertama penggunaan bahasa Indonesia, mulai dari tata bahasanya itu kan dari AI pasti sangat berbeda dengan bahasa kita, karena tidak terlihat seperti manusiawi kayak gitu kalau misalkan menggunakan AI. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa penting bagi generasi muda untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang digital seperti TikTok, Instagram, atau YouTube? Kalau misalkan penggunaan bahasa Indonesia gitu ya yang baik dan benar, kenapa harus, apalagi generasi muda dari Gen Z sampai sekarang Gen Alpha, takutnya pengisahan bahasa itu sangat penting, karena kan bahasa itu merupakan dari citra bangsa itu sendiri. Takutnya seperti contoh bisa diambil itu dari negara Malaysia, yang dimana bahasa utamanya seperti bahasa Melayu cuma sudah terkikis, bahkan anak-anak muda di Malaysia itu lebih fasih ataupun lebih paham dari bahasa Indonesia sendiri. Makanya penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar, baik itu seperti SPOK-nya itu kan
itu harus dipelajari ataupun sering digunakan bagi kalangan generasi muda, mungkin seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu fenomena bahasa gaul dan bahasa alay sering dianggap mengancam kemurnian bahasa Indonesia. Apakah AA setuju dengan pendapat tersebut? Sebenarnya dari konteks bahasa gaul ataupun bahasa slang gitu ya, Ya, itu tuh sangat dinamis, apalagi bahasa-bahasa sekarang itu kan perpaduan antara bisa aja perbauran bahasa dari bahasa Inggris ataupun dari bahasa dari yang masing-masing. Nah, bahasa itu kan sebenarnya itu tergantung bagaimana kita ada gitu ataupun situasi. Kalau misalkan pada saat situasi yang harus diformalkan itu ya lebih baik menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Kalau misalkan komunikasi antara misalkan saya dan kamu itu kan yang penting komunikasi itu baik itu antara dua orang itu paham gitu kan. Misalkan dari bahasa gaulnya itu sendiri mungkin itu bisa salah satu indikator menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar itu bisa dilupakan, mungkin ya dibatasi lah, jangan sampai nggak paham bahasa baku Indonesia itu sendiri. oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana strategi agar bahasa Indonesia tetap digunakan tanpa menghambat kreativitas generasi muda sekarang? Penghambatnya Ya, kalau misalkan menurut aku pribadi menggunakan bahasa Indonesia, strateginya yang pertama mungkin dari pola kita bersosial gitu kan, bagaimana kita juga menerapkan sedikitnya seperti bahasa-bahasa Indonesia yang benar, baik itu baku ataupun tidak baku. Kalau misalkan terus-terusan bahasa Indonesia tidak digunakan baik dengan benar gitu ya, apalagi perbauran bahasa seperti dengan menggunakan bahasa Inggris itu kan bisa mengikis dari bahasa Indonesia kita sendiri. Makanya diterapkan balik lagi kepada lingkungan gitu kan, lingkungan kita seperti apa. Misalkan teman kita tidak menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, coba kita pantik lagi untuk mengingatkan, setidaknya mengingatkan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, yang dimana itu bisa melatih kita pada saat nanti kita ada di forum-forum formal ataupun pada saat kita berbicara di khalayak ramai seperti itu. oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu apa perbedaan antara teks narasi dan teks deskripsi? Kalau misalkan setahu aku itu teks narasi itu kan kita menarasikan dari apa yang kita lihat gitu. Kalau misalkan teks deskripsi itu kita menarasikan objek, misalkan contoh buku ini adalah gudangnya dunia, itu kan seperti salah satu teks deskripsi. Kalau misalkan narasi itu lebih kita ingin menarasikan sesuatu yang bisa orang lain paham juga, mungkin seperti itu sepengetahuan saya. Oke, sekian dari wawancara kami. Terima kasih kepada AA yang sudah menyampaikan waktunya dan luangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Nur Fadila dari kelas sosiologi yang akan mewawancarai saudara yang bernama Muhammad Haikel Putra Hadian dari kelas 1E Prodi Hubungan Masyarakat. Oke, kita lanjut aja dari sesi tanya jawab dari soal bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu gimana kita cara memperkenalkan bahasa Indonesia kepada generasi yang akan datang. Cara kita memperkenalkan bahasa Indonesia kepada generasi yang akan datang tuh pertama kita harus mengajarkan bahasa Indonesia sejak dini di sekolah dan lingkungan rumah. Ya. Terus mengadakan lomba-lomba bertema bahasa Indonesia, memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih teks eksposisi? Kalau teks eksposisi itu bertujuan untuk memberi informasi atau objektif. Kalau teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek. Oke, untuk pertanyaan ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan kalimat utama dalam paragraf? Yaitu kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan pokok atau ide utama dalam sebuah paragraf.
biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Oke, untuk pertanyaan keempat yaitu sebutkan 5 jenis teks eksposisi. 5 jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi, yang kedua eksposisi proses, yang ketiga ada eksposisi perbandingan, yang keempat ada eksposisi ilustrasi, dan yang kelima ada eksposisi klarifikasi. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai dijawab oleh saudara Muhammad Haikal Putranya. Haika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.